Mari bersama-sama kita akan membuka kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Mazmur 25 ayat 1 sampai 22, saya akan membacakannya. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapatkan malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat-ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menatap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, mendengarkan, terlebih juga kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Kita tetap akan belajar tentang tema yang sudah disediakan, yaitu God's way, jalan Tuhan. Pada waktu saya membaca daripada tema yang diberikan, itu bahwa mereka akan pulang melalui jalan yang lain. Waktu saya membuat banner ini, saya itu mendapatkan sesuatu. Wah, ini nubuatan yang luar biasa. Nubuatan yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja untuk Indonesia luar biasa. Ada banyak orang tetangga-tetangga kita yang saya yakini juga mereka akan pulang melalui jalan yang lain. Ya, jalan Tuhan. Mereka setiap hari berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, kita berdoa untuk itu. Saya percaya orang Kristen aja sulit jalani ya, gitu loh. Dan mereka sendiri saat ini masih terus berdoa minta jalan yang lurus. Kenapa? Kita yang sudah berada pada track
yang benar, pada rel yang benar, kita sendiri saat ini juga kadang juga tidak berjalan on track, berjalan pada relnya. Pada waktu minggu yang lalu kita bicara gitu, dan satu hal yang menarik saya gitu, karena minggu yang lalu saya mau pulang tuh sempat ngomong sama Pak Adi, Pak, kenapa ya kita ini setiap kali doa memberkati orang, kita berdoa supaya berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub itu selalu kita sampaikan kepada mereka, ya kan? Tapi orang Israel doanya nggak gitu loh, Pak. Orang Israel itu setiap kali mendoakan anaknya itu, anaknya didoakan kiranya berkat dari Manasye dan Efraim menyertai engkau. Saya itu bingung. Gitu. Dan memang belum sempat baca gitu, cuma hanya sekilas saja. Gitu. Pulang saya belajar tentang itu, dan kemudian tadi pagi saya sempat omong-omong sama Pak Adi, sharing-sharing lagi. Gitu. Wah, ternyata luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Manasye dan Efraim itu adalah anak Yusuf yang dilahirkan di Mesir. Jadi mereka bukan anak yang dilahirkan di tanah Israel, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ternyata anak-anak ini diadopsi oleh kakeknya dan diberkati oleh kakeknya dan diaku menjadi orang Israel. Nah, inilah cerita kalau kita pernah mendengar kata goyim, ya. Jadi orang yang non Israel itu diadopsi menjadi orang Israel untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Hal yang sama juga kita adalah orang-orang non-Israel yang juga diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak perjanjian, menjadi goyim-goyim yang juga berhak untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk itulah Tuhan menyingkapkan jalan-jalannya kepada kita agar kita juga boleh berjalan on track, berjalan di jalan Tuhan. Emangnya mudah memahami jalan Tuhan? Kita mungkin sejak lahir sudah berada di gereja, mendengarkan firman Tuhan sejak sekolah minggu, sampai dengan umur seperti saya ini, tahun ini memasuki 62. Benar nggak kita ini adalah orang-orang yang mengenal jalan Tuhan? Kenapa? Karena Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalankumu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau disimpulkan ayat ini berkata, bahwa kita ini selama ini punya rancangan, punya pemikiran yang berjalan sakarepe dhewe, begitu kan? Itu kata Tuhan. Kenapa? Karena sejak manusia diciptakan di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan rambu-rambu. Tuhan memberikan free will kepada kita, kehendak bebas kepada kita, untuk kita boleh melakukan segala hal yang ada di Taman Eden, boleh kita kerjakan, boleh kita kelola, dengan satu syarat, kita tidak boleh makan buah dari tanaman itu. Tetapi manusia melanggarnya. Manusia mencoba mengambil jalan yang lain. Dan jalan itu yang dikira baik, sesuai dengan apa yang diiming-imingkan oleh iblis, dan kita ambil. Apa yang dikatakan oleh iblis itu bukan makanlah buah itu, gitu.
Bukan hanya karena rasanya enak, buahnya segar dan sebagainya. Tetapi apa sih yang dikatakan itu? Kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, itu mimpi manusia sampai hari ini. Manusia ingin mengerjakan sesuatu, ingin menjadi seperti Allah, ingin menandingi Allah. Itulah kenapa Lucifer akhirnya jatuh dan dicampakkan dari surga, karena dia ingin menjadi seperti Allah. Hari-hari ini kita melihat apa yang dikerjakan manusia adalah tindakan-tindakan yang sama dengan kejadian di Taman Eden. Hari-hari ini orang semakin pintar, mereka berupaya sedemikian rupa dan sudah mulai tidak mempercayai Tuhan. Mereka mencoba menggunakan apa yang ada di otaknya, apa yang ada di dalam pikirannya, dengan teknologi, dengan segala kepandaiannya yang membuat dia menjadi yakin bahwa Tuhan itu tidak ada. Contoh, manusia sudah mulai mencoba mengkloning itu binatang. Bahkan dari dari kerokan kulit pun bisa dikloning untuk menjadikan ciptaan yang sama. Apa saja bisa dikloning. Jadi kalau kita lihat cloning itu yang kalau kita lihat pada ciptaan yang hidup itu mungkin sulit ya. Tapi ciptaan yang gampang itu kita lihat itulah segala teknologi made in China, itu cloning semua. Ada iPhone asli, ada iPhone Cina. Ya kan? Jadi kalau cloning itu ya begitu. Jadi ada manusia asli, ada manusia ciptaan juga hidup. Ya kan? Bahkan Cina terakhir membuat matahari sendiri. Cloning lagi. Matahari sendiri. Dan itu berhasil. Wow. Inilah yang kemudian membuat manusia semakin hari semakin sesat oleh jalan pikirannya sendiri. Tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ini sebetulnya adalah hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan rencana Allah, keinginan Allah. Pada hari ini sebenarnya saya ingin sekali mengkhotbahkan yaitu Keluaran 5, ya, melanjutkan apa yang dikhotbahkan oleh Pak Adi. Tetapi karena keterbatasan waktu akhirnya saya cancel. Tadi saya bilang sama Pak Adi, saya cancel Pak, karena mungkin materinya nggak cukup untuk satu sesi. Gitu. Pak Adi bilang nggak apa-apa, kenapa nggak dilanjutkan Pak, nanti kita buat berseri. Gitu. Ya mungkin nanti lain kali. Ya. Karena apa? Saya melihat suatu berkat yang luar biasa pada waktu saya mempelajari Keluaran 5. Gitu. Karena apa? Ternyata jalan Tuhan adalah satu jalan yang disiapkan oleh Tuhan untuk menjawab kebutuhan manusia, mensuplai kebutuhan manusia, tidak hanya kebutuhan sehari-hari akan hidupnya, tetapi juga bagaimana Tuhan mensuplai kebutuhan manusia atas dosa manusia. Gitu. Manusia itu punya dosa, dan dosa itu kalau dikatakan dalam kitab Roma bahwa setiap orang yang berdosa pasti akan hukumannya maut. Ya kan? Tetapi Allah mensuplai kebutuhan manusia untuk dosa itu. Sehingga ia rela mengirim anaknya yang tunggal itu untuk mati bagi kita. Menutup dosa kita, membayar lunas dosa kita. Dan kita itu menjadi orang-orang tebusan yang berharga di hadapan Tuhan. Di atas salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Nisalam. Ya kan? Kalau bahasa Yunani biasanya diterjemahkan tetelestai, sudah selesai. Tapi dalam bahasa Ibrani dikatakan nisalam. Artinya apa? Sudah diperdamaikan. Wow, luar biasa. Kristus mati mencurahkan darahnya untuk memperdamaikan manusia dengan Bapa, supaya kita kembali menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita ini sebenarnya pada waktu kita jatuh dalam dosa itu kita adalah musuh besar Allah. Kita adalah orang-orang yang tidak layak lagi di hadapan Tuhan.
Sehingga Allah katakan, aku kecewa menciptakan manusia. Tetapi Allah yang kita kenal ini adalah Allah yang panjang sabar, Allah yang sangat luar biasa. Dan Allah yang selalu ingin berbuat yang terbaik untuk manusia. Tuhan ingin kembali menyatukan, memulihkan hubungan manusia ini dengan Tuhan. Dan dia mensuplai kebutuhan akan dosa kita. Dengan mengirim anaknya. Untuk hidup di antara kita. Hidup di antara manusia. Memberikan teladan atas kehidupan. Kalau orang bilang, wah sulit ya menjalani hidup ini. Gitu. Maka dia kirim Yesus untuk hidup dalam darah dan daging. Sama seperti kita. Menjalani hidup sama seperti kita. Tetapi dia bisa. Kalau Yesus bisa, berarti kita pun bisa. Dan difinalisasi hidupnya di atas kayu salib. Kitalah orang-orang yang sebenarnya harus berada di salib itu. Tetapi karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada kita. Kasih Allah itu luar biasa, tetapi manusia tidak akan pernah memahami jalan Tuhan. Kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Kehendak dan rencana kita. Kita selalu sodorkan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Dan kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Yaitu tadilah yang dikatakan oleh Yesaya 55 ayat 89. Gitu. Karena jalanmu bukan jalanku. Gitu. Kita selamanya berjalan sakar PDW. Gitu. Jalan Tuhan memang sulit untuk dimengerti. Dan serasa sangat tidak masuk akal. Terutama kita kalau mendengar dari akhir tahun yang lalu kita bicara, wah kita dihadapkan pada sejumlah ketakutan-ketakutan yang menghadap kita. Tanpa sadar, Alkitab selalu berkata kepada Tuhan, firman Tuhan selalu berbicara kepada kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kalau kita lihat setiap tahun ada ramalan-ramalan negatif, setiap akhir tahun itu ramalan negatif. Tetapi sampai hari ini kita hidup, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Di dalam Alkitab ada 356 ucapan jangan takut. Berarti ada 1 dosis sehari untuk kita. Jangan takut karena penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita hal-hal yang instan. Karena hal yang instan tidak selamanya akan baik. Tapi Tuhan ingin selalu berproses dengan kita. Supaya apa? Kita mengalami berjalan kebersamaan kita dengan Tuhan untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah mujizat itu akan selalu menolong kita? Tidak juga. Apakah mujizat itu akan membuat orang bersyukur? Juga tidak. Bangsa Israel ada orang yang tidak akan pernah mengalami jalan Tuhan. Ketika harus melewati padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 106 ayat 7 dan 9. Kita akan temukan apa kata Mazmur di situ. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besar kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tiberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya di hardiknya laut Tiberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Ini satu bukti contoh bahwa orang yang mengalami mujizat-mujizat instan akan senang sesaat, akan menikmati sesaat, tetapi gampang melupakannya. Karena apa? Segala sesuatunya didapatkan dengan mudah. Segala sesuatunya didapatkan dengan tanpa usaha.
Dia prosesnya kayak mie instan. Gitu. Makanya orang-orang selalu bicara jangan banyak makan yang instan-instan, nggak sehat. Ya. Karena apa? Masak sendiri itu lebih sehat, lebih enak, lebih nikmat. Tetapi nyatanya sampai hari ini orang suka yang instan. Karena apa? Alasannya satu, praktis, hemat, murah. Gitu. Emangnya hidup ini boros? Gitu. Ya memang boros. Cak Lontong bilang, apa yang membuat boros? Hidup. Nah. Coba contohnya, kamu beli motor, jangan dihidupkan, kan enggak boros. Ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Itu lawaan yang berpikir, tapi kita juga perlu berpikir ke situ. Kenapa? Hidup ini perlu proses. Dan proses ini membutuhkan waktu. Dan melalui waktu itu kita akan mengalami suatu proses pertumbuhan demi pertumbuhan. Dan di dalam setiap proses itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi pada waktu kita melihat proses itu, kita akan benar-benar melihat, wow, luar biasa. Mungkin bagi setiap kita yang sudah punya anak gitu ya, juga akan melihat, nggak mungkin anak itu lahir jebret langsung jadi dewasa kerja cari uang gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana sulitnya kita merawat seorang anak. Gitu. Ada rasa bahagia, kadang nggak tidur karena sakit, rewel, bagaimana ribet harus nuntun berjalan dan sebagainya, mengawasi jangan sampai jatuh dan sebagainya. Tetapi dalam setiap proses yang kita lewati itu, kita akan mendapatkan banyak nilai plus di dalamnya. Ada sukacita, ada kadang kelucuan, ada kadang-kadang greget, ya kan? Dan itulah jalan yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam setiap kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki? Gitu. Supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang benar-benar tahan berada di dalam jalan Tuhan. Kereta api berjalan di atas rel itu kita lihat enak ya, naik kereta api nyaman, kita bisa duduk santai, gitu. Kita bisa jalan-jalan dan sebagainya, gitu, dibandingkan dengan naik bis. Resikonya tinggi. Tetapi kereta itu sendiri pada waktu dia berjalan di atas rel, di mana besi roda dengan rel itu digesekkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, rel itu sendiri panas. Ya. Ada satu resiko juga di situ, di mana gesekan panas dan panas ini juga akan menyebabkan roda menjadi mudah aus, lakernya juga akan gampang macet dan sebagainya. Dan membutuhkan perawatan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sekalipun manusia ini seringkali mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib, kita belum tentu juga akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Sehingga sampai hari ini banyak orang yang jatuh bangun, gitu. Mazmur 95 ayat 10 sampai 11 berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perberhentianku. Ini Tuhan yang ngomong. 40 tahun bangsa Israel dibawa oleh Tuhan untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan di padang gurun, bisa melihat cara kerja Tuhan yang luar biasa. 40 tahun itu bukan masa yang pendek. Di mana sampai di dalam masa 40 tahun itu ada generasi-generasi yang dihabiskan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku berjanji dengan murkaku. Bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat pemberhentianku. Banyak mereka yang tidak sampai ke tempat tujuan. Karena mereka tidak pernah memahami jalan-jalan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Sejauh mana kita selama ini
dalam mengiring Tuhan? Apakah kita ditemukan sebagai orang-orang yang setia? Kita adalah orang-orang yang mengenali jalan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal jalan Tuhan, kita tidak akan memilih pengalaman iman berjalan bersamanya. Kenapa? Dengan memahami jalannya, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Contoh, kalau kita tertarik pada seseorang, kan bukan cantiknya saja yang kita lihat, bukan cakepnya yang kita lihat. Tetapi bagaimana kita mencoba memadukan sifat kita, memadukan cara berpikir kita, memadukan karakter kita, bisa nggak kira-kira kita berjalan seiring dengan orang yang kita sukai? Untuk itu kita perlu suatu proses untuk saling mengenal pribadi. Pengenalan pribadi ini sangat penting daripada melihat fisik dan penampilan seseorang. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengenal seseorang dan kemudian kita bisa memiliki pengalaman bersama orang itu apabila kita tidak mengerti akan pribadi yang sebenarnya. Orang bisa saja kadang berpura-pura. Orang kadang bisa saja melakukan satu kamuflase. Sehingga kita melihat ada banyak sekali orang-orang yang menikah dan tak lama kemudian hanya hitungan hari sudah putus. Karena apa? Selama proses yang sebenarnya digunakan untuk melakukan pengenalan akan pribadinya tidak dikerjakan dengan baik. Pokoknya senang, bisa didapat, oke. Karena apa? Dia lebih mengutamakan nafsunya daripada kenyamanannya. Nah, hubungan dengan Tuhan ini sebenarnya juga menyangkut hal yang sama. Kita akan lihat di dalam Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang kadang kita tidak paham yang ada di depan kita? Di tahun 2023 kita juga tidak tahu apa yang akan kita lewati. Jalan mana yang kita jalan tempuh. Tetapi percayalah dengan Tuhan. Bahwa Tuhan katakan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan tidak akan membuat kita tersesat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam kekeringan. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan yang kita kenal selama ini adalah Tuhan yang luar biasa. Walau kadang-kadang jalan Tuhan terasa berat untuk diikuti, selalu ada rencana-rencana yang indah yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya manusia aja yang kadang-kadang itu sulit. Gitu. Pernah mungkin kita mendengar satu slogan bahwa benarkah menjadi manusia itu sulit? Mungkin lebih tepat dikatakan bahwa hati manusia itu memang rumit, complicated. Ya. Jadi rumit, complicated. Jadi complicated kalau saya terjemahkan bukan cuma rumit, ruwet. Kenapa? Hal yang seharusnya itu gampang diolah sendiri dalam pikirannya dan dijadikannya rumit. Contoh. Saya ambilkan contoh aja. Di Alkitab ada dua orang wanita. Yang satu bernama Maria dan yang satu bernama Marta. Pada waktu Yesus berkunjung ke rumah mereka, Maria mengambil waktu untuk duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan setiap apa yang Tuhan sampaikan. Tetapi Marta, dia sibuk dengan mempersiapkan segala sesuatu.
Salahkah? Enggak. Setiap orang yang kedatangan tamu, siapapun itu termasuk kita juga pasti akan berusaha melakukan yang terbaik untuk tamunya. Dan akhirnya apa yang disampaikan oleh Marta? Dia berkata kepada Yesus, Yesus, kamu tahu, lihat Maria itu. Aku ini sibuk mempersiapkan segala sesuatu, kok dia malah duduk tengok-tengok di situ. Apa kata Yesus? Marta, Marta, kenapa kamu harus menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting? Jadi kadang itu kita sering menggunakan pikiran kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak penting dalam kehidupan kita, yang membuat hidup kita yang mestinya gampang itu menjadi ruwet, complicated. Kadang-kadang mungkin kita nggak sadari, ya kan? Saya ingat benar plek di sini. Pada waktu kita mulai membangun gedung ini, dan terakhir finalisasi di sini sama Om Andre. Saya dengan Om Andre masang lampu di sini dan beberapa lampu itu harus di fittingnya itu harus dipasang di di betonan, ya kan? Alat kok pada nggak ada semua. Bor saya di sini juga nggak tahu dipakai tukang, akhirnya rusak dimanapun juga nggak ada, ya kan ya. Dan kita juga alat sangat terbatas sehingga numpuk andang, gitu, masang masang fittingan lampu di atas cor. Andre bilang, wah keras sekali Pak. Gitu. Saya tanya, Pak Adi ada nggak alat atau apa yang bisa digunakan ngebor? Jawab Pak Adi, nggak keras lah itu. Dah, cor itu Pak. Iya, nggak keras. Hati manusia itu lebih keras dari itu. Pulang itu saya renungkan. Pulang itu saya renungkan. Ya betul ya. Batu itu keras, cor itu keras. Tapi memang batu itu bisa dihancurkan dengan mesin. Ternyata hati manusia itu tidak ada satupun yang bisa ngeluk. Tahu ngeluk? Gitu. Yang membuat hati manusia itu bisa dilenturkan tidak ada. Dan itulah manusia. Jadi kadang-kadang itu kita lebih banyak menyibukkan diri, membuat pikiran kita itu menjadi complicated, menjadi ruwet. Itu untuk hal-hal yang tidak penting. Hati itu memang rumit, penuh dengan misteri yang tidak terselami. Hidup kita sulit saat kita harus belajar hidup dengan baik, menghadapi masalah yang tidak mudah terselesaikan, menghadapi rumitnya masalah, apalagi kalau masalah cinta, ya kan? Orang yang nyambung mek ngono tok ae golek nela iso, gitu. Tapi orang yang ngalami, gitu, dia seolah-olah mau mati, ya kan ya? Iya, gak ngalami kon gak ngerti rasanya, itu kan? Nah, itulah. Sehingga kadang-kadang kita juga nggak mengerti kenapa kita harus bekerja keras, mengalami kesusahan demi kesusahan demi kebutuhan badani. Ya. Tapi itulah hidup. Ya. Selama kita hidup di bumi, maka kita harus mengalami setiap kesulitan. Memahami kehidupan di sekitar kita memang sulit. Apalagi harus memikirkan dan memahami cara berpikir orang lain. Banyak kadang-kadang itu kita tidak kita berpikir gitu, untuk mencoba menyelami orang lain tanpa kita menyadari bahwa sebenarnya diri kita sendiri juga perlu diselami. Pada waktu kita tidak bisa menyelami diri sendiri dan tidak mengenal diri sendiri, kita juga gak akan pernah bisa mengerti orang lain. Karena apa? Kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Mazmur 25 ayat 10, dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Tuhan lu tidak pernah merancangkan yang buruk terhadap kita. Segala jalannya
selalu disertai dengan kasih dan setia. Dan kebenarannya bagi orang yang berpegang pada janjinya dan peringatannya. Nah, ini syaratnya. Jadi ada kasih setia dan kebenaran itu akan terjadi bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Mau tahu bagaimana jalan Tuhan itu? Mengapa kita harus mengikutinya? Yaitu syaratnya, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Di dalam jalannya adalah cinta yang hangat, kasih yang memulihkan, yang memuaskan hasrat kita, dan kasihnya dan kesetiaannya kepada orang-orang yang setiap menerima hadiratnya setiap hari. Wah, kalau kita bicara tentang hadiratnya setiap hari, berarti kita bicara tentang kehadiran Tuhan. Hubungan yang baik, the relationship. Kayak orang pacaran ya. Ada orang bilang, aku nggak suka lah LDR, capek. Ya. Karena apa? Kalau kangen nggak bisa ketemu. Tuhan juga begitu. Tuhan tidak ingin LDR dengan kita. Tapi Tuhan ingin ada relationship. Membangun komunikasi yang baik. Karena apa? Karena Allah selalu rindu berada bersama dengan kita. Allah adalah salah satu pribadi yang tidak ingin dicuekin. Kenapa? Nanti kalau ada waktu coba baca di rumah Kejadian 1 yaitu sampai Kejadian 3. Saya dalam beberapa bulan ini terus membaca Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Saya renungkan luar biasa banget. Dimulai dari bagaimana Allah menciptakan manusia dan Allah memulai membangun kehidupan manusia. Dan bagaimana Allah membangun kehidupan ini dengan menciptakan manusia melalui suatu perkawinan. Dan bagaimana kemudian di dalam kitab Wahyu juga diakhiri dengan pernikahan anak domba Allah. Dan di dalam kehidupan Yesus di bumi yang merupakan aplikasi daripada Kejadian 3 itu, ya kan? Tuhan sebelum memulai pelayanannya, dia juga Yesus menghadiri sebuah pernikahan di Kana. Kalau kita membaca tentang firman Tuhan itu, kita cuma selama ini melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat di Kana. Firman Tuhan itu kalau dikoncek lebih daripada itu. Pada saat waktu saya melihat dan mengulang-ulang tentang Matius tentang kisah Yesus melakukan mujizat anggur di Kana itu, saya mendapat satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa Yesus harus hadir di perjamuan nikah itu? Karena di sana itu di Kana ada Elkana. Elkana itu adalah Allah yang cemburu. Yesus menggambarkan pribadinya sebagai sosok mempelai laki-laki yang membuat yang mempertunangkan dirinya dengan kita sebagai jemaatnya. Kita adalah mempelai perempuan Allah. Allah mengikat satu hubungan yang baik dengan kita, dengan satu perjamuan yang luar biasa. Di dalam perjamuan itu disajikan anggur yang terbaik. Dan di dalam cinta Allah ada cemburu yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari kejadian ini, kita akan ingat Elkana itu adalah Allah yang cemburu. Allah yang selalu ingin ada dengan kita, membangun komunikasi yang baik dengan kita. Dan kalau kita memahami itu, luar biasa ya kita akan dapatkan hasilnya. Gitu. Karena Allah sendiri terus berjuang, berkorban seumur hidup kita untuk bagaimana membawa kita lebih hari lebih
lebih dekat, mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan, mengalami Tuhan dan berkobar-kobar sepanjang waktu. Jadi kita tidak harus menunggu adanya KKR baru menikmati hadirat Allah, gitu. Tapi bagaimana kita selalu mendapatkan tumpangan tangan Allah yang tidak harus menunggu kita harus didoakan oleh hamba Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ini kan, mereka selalu punya kesaksian yang luar biasa. Mereka selalu mengalami hal-hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Karena apa? Tuhan sendiri mengatakan apa dalam Mazmur yang kita baca? Dalam ayat 14 tadi kita lihat, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang Kristen itu tidak pernah mau Tuhan itu mengatakan kita itu hambanya. Tuhan itu di dalam selalu berkata bahwa kita ini adalah sahabat-sahabat Allah. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Kita adalah mempelai Kristus. Ya, bayangkan aja di dalam rumah tangga suami istri tidak pernah akan punya rahasia. Karena apa? Segala sesuatu itu pasti akan di-sharingkan oleh masing-masing pasangan untuk bagaimana mendapatkan resolusi yang terbaik di dalam keluarga. How to make a harmony life. Bagaimana membuat rumah tangga yang begitu harmonis, yang menjadi dambaan dan impian setiap orang. Orang yang menerima hadirat Tuhan setiap hari akan mengalami Tuhan dan selalu rohnya menyala-nyala. Api yang ada di dalam pribadinya akan disalurkan kepada kita. Contoh, kalau musim dingin orang suka yang anget-anget. Ya kan? Kalau suka anget berarti harus carinya yang panas-panas, ya kan? Kalau kedinginan kita harus mendekatkan diri dengan api supaya badan kita hangat. Kalau kita merasa panas kita harus mendekatkan diri dengan yang dingin-dingin supaya kita juga merasakan kesejukan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan suatu kehangatan, kita ingin mendapatkan suatu spirit yang baru, kita ingin di-charge, maka dekatkanlah diri kita dengan sumber daripada berkat itu. Kita ingin diberkati, dekatkanlah diri kita dengan berkat. Ada beberapa syarat yang kita perlu tahu bagaimana cara kita masuk di dalam mengikuti jalan-jalan Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan di syarat satu adalah rendah hati. Lawan kata dari rendah hati itu adalah sombong. Sebagaimana sudah saya bahas tadi di depan. Tuhan membenci orang yang sombong, yaitu orang yang mengandalkan kekuatan dengan caranya sendiri, menentukan jalan hidupnya. Kenyataan firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Dia adalah orang yang dapat membimbing orang yang memang mau dibimbingnya. Artinya orang yang rendah hati. Tanpa kerendahan hati, tak seorang pun dapat menolong Anda. Karena Andalah Tuhan atas diri Anda sendiri, dan sudahlah cukup itu bagi kita dengan rendah hati. Jadi syaratnya itu nggak muluk-muluk, nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi. Pada saat kita tidak mampu di dalam melakukan segala hal, saya tahu bahwa banyak di antara kita itu kadang-kadang melakukan upaya kita terlebih dahulu sebelum kita mencari Tuhan. Kita butuh uang, kita coba apa yang bisa kita jual. Cari apa yang sudah jual nggak ada, kita coba cari utangan. Pada saat cari utangan nggak ada, baru kita datang kepada Tuhan. Begitu juga kalau sakit. Kita coba cari dokter yang terbaik. Dokter yang terbaik nggak bisa cari alternatif. Cari alternatif sudah habis semua biaya dan apa saja sudah nggak bisa, baru cari Tuhan. Jadi kita
tidak pernah sadar bahwa sebenarnya ada suatu pribadi yang senantiasa siap untuk hadir menolong kita. Tuhan tidak membutuhkan orang yang kaya, tetapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang senantiasa datang kepada Tuhan. Orang yang senantiasa menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah membaca di dalam di gojekan-gojekan di WA itu, mungkin pernah membaca kisah tentang seorang acong. Orang ini adalah orang yang lugu, orang yang sederhana. Dikatakan apa di dalam cerita itu? Dia lewat di sebuah kuil dan dia juga nggak ngerti bagaimana cara berdoa. Setiap hari lewat di depan kuil dia bicara, ini oe acong. Setiap hari dia lakukan, sampai pada suatu ketika dia sakit, masuk rumah sakit. Dokter sudah menyerah. Lalu di tengah-tengah, sadar dan tidak sadar, dia bicara. Entah bicara atau mengigau, dia berkata, ini oe acong. Lalu dia merasakan ada satu pribadi yang datang kepadanya. Dan menjamahnya, menyentuh dia, dan dia disembuhkan. Dia kaget sekali. Dia tanya, lu siapa? Pribadi itu berkata, acong ini oe. Kejadian ini mungkin kalau kita lihat hanya sekedar lelucon, tapi sebenarnya bukan satu lelucon. Karena firman Tuhan juga berkata, Abraham bertanya, siapakah kamu? Dia berjawab, aku adalah aku. Tuhan adalah pribadi yang bagaimanapun juga siapapun namanya, engkau boleh sebutkan, engkau tidak akan pernah tahu siapa dia. Tetapi dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia yang hadir selalu pada saat kita memiliki kerendahan hati, datang kepadanya. Seringkali kita mengajarkan orang-orang, kadang-kadang kalau kita besuk kita tanya, Pak, kenapa kok enggak ke gereja? Iya, saya setiap kali ke gereja itu sama Pak Anu disuruh doa, saya nggak bisa doa. Makanya saya takut kalau datang ke gereja. Gitu. Saya takut kalau disuruh doa. Kesimpulan dalam hati saya, oh jadi orang ini nggak pernah berdoa ya. Gitu. Lalu Bapak setiap hari berdoa, ya berdoa. Gimana caranya berdoa Pak? Jadi dalam hati. Nah, puji Tuhan. Ya. Apapun yang kita alami, pada saat mulut kita tidak mampu berkata-kata, cukup katakan Tuhan tolong, Yesus tolong. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis yang dikatakan dengan auto respon itu akan terjadi. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan pada saat engkau tidak mampu berkata-kata, rohmu itu berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Maka Tuhan selalu akan mendengar seruan hatimu dan bekerja, menjawab doa. Jalan Tuhan memang tidak pernah terselami dalam kehidupan kita. Tetapi Mazmur 25 tadi dalam ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Takut akan Tuhan itu adalah salah satu kuncinya.
Orang aja kalau mencintai seorang, selalu ada rasa takut untuk diputus. Sehingga kalau rasa yang sama itu juga terjadi kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan sebagaimana Abraham mengasihi Tuhan. Apa Tuhan katakan? Orang yang memberkati engkau akan kuberkati, dan orang yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Saya tadi pagi sharing tentang hal ini kepada Pak Adi. Luar biasa. Kita tuh ngertinya orang yang dikutuk itu adalah orang yang hidupnya nggak enak. Dikutuk oleh omongan orang, gitu. Kayak maling kundang dikutuk jadi batu. Bukan masalah di situ, gitu. Orang yang dikutuk dalam bahasa Ibrani, kata kutuk itu adalah dikejar. Dikejar-kejar oleh Tuhan. Titenono ya pun, tak cing kowe sak umur hidupmu. Itu dikutuk. Tetapi orang yang diberkati Tuhan, kata berkat itu dalam bahasa Ibraninya adalah Allah menekukkan lututnya. Itu kata berkat. Allah menekukkan lututnya. Dan itu dikerjakan oleh Yesus pada waktu dia memberikan teladan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Orang yang diberkati Tuhan, dia akan duduk manis dan Tuhan akan bersimpuh di bawah kakinya untuk melayani dia sebagai seorang raja. Amin. Setiap kita juga akan mendapatkan janji yang sama. Orang yang memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melayani dia seumur hidupnya. Karena dia adalah anak raja. Biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita untuk bagaimana kita memahami jalan-jalan Tuhan. Hidup kita dibawa kembali untuk masuk kembali pada rel yang benar, on track. Supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita renungkan kembali firman Tuhan yang baru kita dengarkan bersama. Benarkah kita selama ini ada orang-orang yang sudah paham akan jalan-jalan Tuhan, atau orang yang selama ini kita berjalan semau kita sendiri? Biarlah kita berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan ampunilah aku kalau selama hidupku aku selalu ini berjalan menurut kehendakku, memuaskan keinginan dagingku. Aku cenderung mengatur-ngatur Engkau di dalam kehidupan kami untuk memuaskan keinginanku. Tuhan ajar kami Tuhan untuk memiliki satu kerendahan hati. Sehingga kita boleh menjadi seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami tahu ada sepasang mata yang selalu mengawasi kehidupan kami, mengontrol kami. Dan biarlah Tuhan sendiri akan memampukan kami. Kami minta kesediaan Ibu Marlina untuk menutup dalam doa dan mimbar saya kembalikan.